Yang kedua kalau menurut saya adalah eh, caleg-caleg itu semestinya memiliki integritas yang kuat. Jadi kalau saya semestinya semua partai harus menetapkan standar dalam rekrutmen caleg. Dengan segala problem yang tadi Bang Jainal sudah sampaikan itu, Bang Jainal melihat sistem yang terbaik untuk Indonesia dalam kondisi yang sekarang itu terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di saluran pemikiran restorasi bangsa, restorasi untuk semua. Malam hari ini kita akan berbincang di rumah restorasi tentang politik dan pemilu. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2023 ini merupakan tahun politik di mana tahapan pemilu itu sudah berjalan dan partai politik sudah ditetapkan oleh KPU. Kemudian di bulan September nanti kita akan mendapatkan calon presiden dan calon wakil presiden secara resmi yang diusung oleh partai politik. Dan malam hari ini saya sudah ditemani oleh Bung Jainal Abidin Riyad, Direktur Demokrasiana Institute. Selamat malam, Bung Rian. Selamat malam, Bang. Nah, panggilannya Zainal. Biasa dipanggil Zainal ya? Zainal, ya. Oke. Baik, Bung Jainal. Seperti kita ketahui ini, sekarang ini tahapan pemilu itu sudah berjalan. Tapi kalau kita baca dalam beberapa pemberitaan di media, ada banyak persoalan dalam sistem kepemiluan kita. Mulai dari kemarin itu adalah sistem proporsional tertutup atau terbuka, kemudian presidential threshold yang 20% yang dianggap tidak adil bagi calon-calon presiden yang baru akan muncul gitu ya. Dan bahkan penetapan parpol, verifikasi faktual oleh partai politik oleh KPU itu dugaannya syarat dengan problem. Kemarin teman-teman di NGO itu sudah merilis beberapa temuan di mana sepertinya memang ada indikasi pengaturan atau upaya untuk meloloskan beberapa partai yang dianggap tidak layak untuk lolos. Nah, Bang Rian melihat semua dinamika pemilu kita ini seperti apa ini, Bang Rian, untuk sekarang ini? Ya, oke. Jadi memang kita akhir-akhir ini melihat ada beberapa isu yang lagi happening atau yang lagi trending di publik atau di masyarakat, seperti yang sudah Bang Sunar disampaikan tadi ya. Memang itu realitas yang terjadi dalam artian bahwa isu itu memang dikonsumsi oleh publik dan diperbincangkan di tengah publik, baik yang pro maupun yang kemudian tidak pro atau yang tidak sepakat dengan hal itu. Tapi saya pikir itu hal yang lumrah dalam negara demokrasi. Nah, menurut saya, mari kita coba misalnya bedah satu persatu, misalnya terkait dengan sistem pemilu, apakah menggunakan sistem proporsional terbuka atau misalnya menggunakan sistem proporsional tertutup. Nah, pertama kan yang bisa memastikan itu MK sebenarnya bisa memastikan salah satunya, atau bisa juga lewat bisa lewat undang-undang di DPR. Tapi mungkin yang paling dekat adalah MK yang paling dekat, karena sedang ada proses JR di MK untuk agar supaya pemilu itu kembali kepada sistem proporsional tertutup. Nah, sebenarnya kalau kita lebih kritis melihat dua ini, masing-masing punya kelemahan. Sistem proporsional terbuka punya kelemahan, dan pemilu dengan sistem proporsional tertutup juga memiliki kelemahan. Coba kita flashback kembali ke sejarah pemilu Indonesia. Pemilu pertama itu kan tahun 1955. 1955 itu bisa dikatakan menggunakan sistem proporsional tertutup. Ya, proporsional tertutup yang kemudian hanya memilih partai saja. Setelah itu kemudian pemilu selanjutnya di era Soekarno tidak berlangsung karena Soekarno kan mengeluarkan diri, kan?
mengeluarkan dekret dan lahirlah sistem demokrasi terpimpin itu. Setelah itu kemudian masuk di era Soeharto. Di era Soeharto semua pemilu pada dasarnya sistem proporsional tertutup, ya di mana hanya masyarakat hanya disuguhi untuk memilih parpol, tidak memilih calon anggota DPRD tingkat 1 di masa itu istilahnya, DPRD tingkat 2 dan DPR RI. Bahkan kan di masa itu pemilihan presiden bukan lewat pemilihan langsung, tapi lewat MPR kan, yang memilih. Ya. Nah setelah masuk era reformasi ternyata kalau kita lihat pemilu 2000, pemilu paling awal ya, sebelum 2004 itu 2000 berapa ya? 1998. Ya, 1999 itu kan pada dasarnya masih menggunakan sistem proporsional tertutup juga. Karena memang saat itu walaupun kita sudah masuk di reformasi, tapi kan saat itu sebenarnya kan pemilu itu dipercepat. Yang harusnya 2002, tapi karena ada situasi kegentingan yang luar biasa, terjadi kekuasaan, akhirnya dipercepat pemilunya di tahun 1999 dan itu masih proporsional tertutup karena tidak ada waktu yang cukup untuk menggodok undang-undang yang bisa menjadi penyangganya. Nah, sistem proporsional terbuka itu dimulai di tahun 2004, kemudian berlanjut lagi di tahun 2004, kemudian 2009. 2009, terus berlanjut lagi di 2014, lalu berlanjut lagi kemarin di 2019. Nah, sampai sekarang kalau kita mengacu sekarang kan kalau misalnya melihat ke aturan KPU kan landasannya masih menggunakan sistem proporsional terbuka itu masih menggunakan itu. Nah, jadi masing-masing punya kelebihan. Apa kelebihannya? Mari kita cek satu persatu. Kalau misalnya proporsional tertutup, maka kelebihannya adalah karena partai politik itu kemudian memiliki kewenangan yang lebih besar untuk memastikan bahwa masyarakat atau publik itu benar-benar memiliki keterkaitan yang kuat dengan partai politik, atau orang biasa istilahkan partai ID. Jadi ada keterikatan yang kuat antara partai politik dengan masyarakat seperti itu. Jadi parpol itu memiliki bargaining yang kuat. Tapi kan kalau proporsional tertutup kayaknya kayak kucing milih kucing dalam karung katanya. Bang Rian, itu benar nggak tuh ya? Iya, nah itu sisi kelemahannya. Tadi kan sisi kelebihannya. Nah, sementara saya sisi kelemahannya salah satunya adalah karena sistem proporsional tertutup ini itu membuat para anggota legislatif ini itu tidak memiliki ikatan yang kuat dengan pemilih. Karena yang dipilih oleh masyarakat kan hanya partai kan, bukan individu, bukan figur. Sehingga anggota legislatif itu tidak ada ikatan yang kuat dengan pemilih. Dalam artian dia tidak punya tanggung jawab atau beban moral yang kuat untuk menjalankan aspirasi dari masyarakat yang dipilihnya. Karena mereka merasa yang menentukan saya ini partai, bukan masyarakat. Sehingga tanggung jawab saya seharusnya ke partai, bukan kepada masyarakat. Nah, tetapi dalam sistem proporsional terbuka, kelebihannya adalah karena ada ikatan yang kuat antara anggota legislatif dengan pemilih, di mana pemilih itu bisa mengetahui secara langsung figur yang dipilih. Jadi tidak memilih kucing dalam karung istilahnya kan. Jelas, ini orangnya, track recordnya seperti ini, dan kalau misalnya dia nanti duduk, maka dia punya agenda memperjuangkan kami seperti ini mulai dari A sampai Z. Jadi pemilih mengetahui dengan jelas bahwa kandidat ini bisa merepresentasikan kepentingan mereka nanti di legislatif. Nantinya itu kelebihannya. Dan kan memang kan sebenarnya kalau kita melihat flashback ke sejarah, kenapa lahir sistem pemilu proporsional terbuka? Karena sistem demokrasi khususnya pasca reformasi itu menghendaki agar supaya anggota legislatif ini benar-benar mewakili atau merepresentasikan rakyat yang diwakilinya. Tidak misalnya berjarak dengan rakyat. Karena kan anggota legislatif ini kan wakil rakyat kan. Maka seharusnya secara ideal dia benar-benar mewakili rakyat yang diwakilinya. Jangan misalnya notabene-nya wakil rakyat, tetapi justru dia lebih mengarah kepada justru lebih mengabdi kepada kepentingan partai, sebagaimana dalam sistem proporsional tertutup itu. Nah, semangat ini kan merupakan bagian dari semangat keterbukaan, yang merupakan amanat dari reformasi, yang menginginkan transparansi, keterbukaan. Itu semangatnya dari situ. Nah, cuma memang kelemahannya sistem proporsional terbuka ini karena kita tidak bisa memungkiri karena ada kos politik yang sangat tinggi, kita terbuka saja mengaku itu. Memang ini kita belum bicara money politiknya, kita baru bicara kos politiknya. Kos politik dengan money politik kan dua hal yang berbeda ya. Kos politik itu ya wajar karena memang
saya biasa contohkan misalnya Anda menyuruh orang untuk menjadi tim sukses keliling kampung misalnya, ya tidak mungkin dong Anda tidak memberi pembeli bensin Ya, misalnya kan, itu tidak ada masalah dan tidak biaya melanggar. saksi Ya, gitu ya, saksi, Anda harus mengeluarkan uang tenaga untuk itu, kampanye. perangkat kampanye, misalnya Anda harus mengeluarkan uang untuk itu. Dan itu sama sekali tidak melanggar undang-undang pemilu. Yang melanggar itu kan kalau melakukan money politik, misalnya Anda memberikan uang sekian ribu kepada orang agar mereka dengan harapan Memilih. mereka memilih Anda karena amplop yang Anda berikan itu. Nah, cost politik ini kan tidak bisa nafikan, itu tinggi sekali harganya. Bisa bervariasi tergantung di dapil masing-masing. Ada yang ratusan juta mungkin, atau bahkan mungkin ada yang sampai miliaran. Nah, cost politik yang sangat tinggi ini kemudian memicu terjadinya money politik. Ya, memicu terjadinya money politik. Kenapa? Karena di sini kan siapa yang paling kuat secara modal, maka dia yang paling berpeluang untuk menang. Nah, kos politik yang sangat tinggi inilah kemudian ditambah juga sebagian caleg juga belum memiliki integritas yang kuat untuk mendorong lahirnya pemilu berkualitas. Akhirnya banyak kemudian caleg yang menggunakan cara yang pintas, tidak mau capek-capek turun ke lapangan, tapi ya main di serangan fajar saja kan, bagi-bagi amplop saja, dan kemudian yang faktanya banyak dari mereka yang terpilih dengan menggunakan cara ini. Nah, ini kan yang menjadi kekhawatiran bagi teman-teman yang kemudian mendorong agar supaya kembali kepada sistem proporsional tertutup. Ya. Karena dianggap sistem proporsional terbuka ini justru menyuburkan money politik, justru menimbulkan politik uang. Nah, itu yang menjadi ini. Pertanyaannya begini, Bang Jainal. Apakah di pemilu sistem proporsional tertutup tidak juga terjadi money politik? Nah, itu seperti yang saya sampaikan tadi itu. Jadi, saya ingin menggarisbawahi bahwa ini kita seharusnya tidak berbicara tentang apakah sistem kita ini proporsional terbuka atau tertutup. Tapi yang perlu dibenahi adalah sistem pemilunya yang perlu dibenahi. Regulasi kepemiluan yang mesti dibenahi semestinya. Apa saja itu? Misalnya, pertama, memastikan bahwa elemen-elemen yang seharusnya melakukan pendidikan politik itu benar-benar berfungsi untuk melakukan pendidikan politik. Contoh kalau dalam teori demokrasi itu kan ada beberapa elemen yang semestinya melakukan pendidikan politik selain dari penyelenggara pemilu. Yang kedua adalah kelompok civil society yang khususnya memiliki perhatian terhadap demokrasi. Yang ketiga kan semestinya juga adalah partai politik. Partai politik ini kan semestinya bertindak sebagai salah satu elemen yang juga melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik ini kan tujuannya untuk melahirkan pemilu berkualitas. Karena kalau misalnya pendidikan politik ini berlangsung dengan baik, maka secara otomatis pemilih kita akan memilih bukan lagi berdasarkan amplop, tapi akan memilih berdasarkan gagasan, berdasarkan track record atau rekam jejak dari kandidat. Nah, tapi memang karena selama ini pendidikan pemilih ini tidak berjalan dengan baik, mungkin hanya penyelenggara pemilu atau juga sebagian dari kelompok civil society. Nah, sementara di tingkat partai itu justru lumpuh pendidikan politik itu. Nah, yang seharusnya parpol ini menjadi bagian penting untuk melakukan pendidikan politik, tapi karena di internal parpol kita tahu semua ada konflik interest sangat tinggi sekali, dan akhirnya kemudian parpol hanya disibukkan dengan konflik interest di internal masing-masing, maksudnya dengan kepentingan masing-masing tanpa dan lupa tugas utamanya untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, ini satu bagian. Semestinya pendidikan politik itu bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Nah, yang kedua kalau menurut saya adalah caleg-caleg itu semestinya memiliki integritas yang kuat. Jadi kalau saya semestinya semua partai harus menetapkan standar dalam rekrutmen calon. Mungkin selama ada standar tapi tidak benar-benar diterapkan. Standar itu utamanya pada aspek integritas. Karena integritas itu sangat mempengaruhi situasi seseorang saat terjun ke lapangan. Bagi caleg yang memiliki integritas yang kuat, maka sangat kecil peluangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan pemilu. Misalnya melakukan money politik atau tindakan-tindakan curang yang lain. Tapi bagi caleg yang sama sekali tidak ada integritas politiknya, maka dia pasti dari awal akan berpikir untuk menggunakan berbagai macam cara, intinya yang penting menang. Apakah mau curang atau mau tidak curang, intinya yang penting menang, itu saja yang ininya. Nah, dengan segala problem yang tadi Bang Jainal sudah sampaikan itu, Bang Jainal melihat sistem yang terbaik untuk Indonesia dalam kondisi yang sekarang itu terbuka atau tertutup? Kalau saya secara pribadi masih memilih untuk sekarang masih memilih terbuka.
Kenapa? Ah, Karena ah. itu selaras dengan semangat demokrasi. Semangat demokrasi selaras dengan semangat reformasi yang kita perjuangkan dengan susah payah. Yang reformasi yang kita perjuangkan dengan susah payah itu yang kemudian melahirkan transparansi, yang kemudian melahirkan demokrasi yang lebih terbuka, itu lebih relevan dengan menggunakan sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka Ya, tadi. tapi kan tadi cost Ya, politiknya kos politiknya tinggi. yang tinggi. Nah, dengan cost politik yang Ya, tinggi itu kan juga akan menjadi hambatan ya bagi benar. tadi yang Bang Jainal sampaikan orang-orang berintegritas Ya, untuk maju gitu maju ya. benar-benar. Cost politiknya tinggi banget. Bang Jainal misalnya kalau mau jadi caleg Ya, di daerah ya, Mataram misalnya ya gitu ya, benar. mungkin kalau untuk DPR RI nggak kurang dari 1,5 miliar misalnya gitu ya. Ya, Itu kan untuk orang-orang yang berintegritas ya benar. itu berat gitu. Ya benar. Nah itu solusinya seperti apa tuh untuk bisa orang yang berintegritas itu tetap peluang terpilihnya Hmm, besar hmm, dengan pola ya. terbuka itu? Nah, ini sebenarnya yang menjadi masalah serius ini karena sistem proporsional terbuka ini yang mengharuskan kandidat turun langsung ke lapangan dan Mhm, itu membutuhkan kos, itu menjadi pengeluaran atau kos politik itu menjadi kemudian tidak terhindarkan. mhm. Tadi saya begini Bang Sunardi, saya sempat juga memantau pemilu kita dari satu pemilu ke pemilu lain. Oke. Saya ternyata mendapati di lapangan ada caleg-caleg yang terpilih itu dengan integritas yang kuat dan dengan modal yang secukupnya saja. Artinya apa? Sebenarnya money politik juga ini bukan jaminan untuk benar-benar terpilih. Karena Mhm, pada faktanya banyak kandidat yang sudah menghamburkan uang sangat dalam jumlah yang sangat banyak, tapi faktanya juga tidak terpilih. Ya. Itu fakta yang saya dapati di lapangan. Artinya apa sebenarnya? Money politik ini berarti sebenarnya bukan jaminan bagi seorang untuk benar-benar terpilih. mhm, Bahwa itu berarti ada faktor-faktor lain yang semestinya bisa dikapitalisasi sedemikian rupa agar bisa terpilih tanpa harus menggunakan kos politik yang sangat mhm, tinggi. Apa itu misalnya kalau berdasarkan yang saya pantau di lapangan misalnya si caleg itu harus benar-benar mengakar di tengah masyarakat seperti itu. Mengakar itu dalam artian dia harus benar-benar terjun langsung ke tengah masyarakat dan itu dipersiapkan bertahun-tahun sebelum pemilihan. mhm. Misalnya kan anggaplah misalnya 5 tahun ke depan mau Jadi maju kerja-kerja misalnya, ya sosialnya yang kerja sosialnya diperkuat. diperkuat dari sekarang itu Ya. kan tidak butuh modal yang besar sebenarnya, tapi Mhm, memang butuh untuk dirutinkan. Nah, yang membuat modal itu besar kan karena seorang caleg nanti turun bersosialisasi di lapangan saat menjelang masa kampanye baru turun di lapangan. mhm, Itu yang membuat modal itu menjadi besar. Tapi mhm. ketika misalnya modal itu bisa di apa namanya itu bisa di apa namanya bisa ditekan dengan cara-cara lain, maka seharusnya menggunakan cara-cara seperti itu ya. Salah satunya tadi bahwa sebelum jauh bertahun-tahun sebelum Dia sudah turun dia ke sudah turun ke grassroots lapangan, gitu maka ya. itu tentu akan meminimalisir biaya. Nah, ada juga pemikiran begini, mungkin nggak caleg-caleg itu atau pemilu kita ini itu dibiayai sepenuhnya oleh negara. Artinya begini, parpol itu kan memang sekarang mendapatkan anggaran Ya dari benar. negara sesuai dengan Ya, suara yang mereka dapatkan. benar. Tapi untuk caleg-caleg itu kan memang tidak ada anggaran. Ya benar. Kalaupun ada anggaran, mungkin KPU itu hanya membantu alat peraga dan lain-lain. Misalnya sudah ditetapkan di titik ini KPU masang spanduk, masang billboard dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk urusan turun ke lapangan, Ya, itu kan KPU tidak 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 ada. mendana, negara tidak mendana itu. Mungkin nggak ya? Ya, Saya berandai-andai nih, ya, ya oke. berandai-andai bahwa Uh, kalau caleg-caleg itu dibiayai oleh negara ya. dengan segala rambu-rambu dan Hmm, aturan-aturan yang ya. kuat, mungkin nggak itu bisa dilakukan dalam kondisi Indonesia yang sekarang gitu. Oke. Saya sih melihatnya dalam kondisi yang sekarang tidak memungkinkan. Kenapa? Karena pertama dari segi faktor ekonomi, negara kita kan sedang terlilit utang yang begitu besar. Bahkan untuk pengeluaran, Anggaran anggaran pemilu kita 120 triliun loh, Bang. ya benar, anggaran pemilu kita 120 triliun kan. Iya. Tapi apakah itu misalnya benar-benar cukup untuk membiayai setiap, karena itu jumlahnya sangat banyak gitu kan. Nah itu menjadi tanda tanya sebenarnya kan. Ya secara angka 120 triliun itu besar. Tapi Ya. ketika misalnya kita mau bagikan kepada per orang yang sangat banyak Mhm. jumlahnya ini, maka tentu itu justru akan menjadi jauh dari cukup kalau
hitungan saya bukan pada posisi melarang atau membolehkan negara untuk membiayai para caleg. Bukan. Iya, Tapi iya. menurut saya dalam kondisi negara kita sekarang, di mana secara ekonomi kita sedang terlilit banyak utang dan masih terjadi situasi ketidakpastian ekonomi akibat pandemi seperti sekarang ini, itu kemudian bukan waktu yang tepat untuk membiayai para caleg ini. Justru kalau menurut saya adalah caleg ini kan ingin meraih sesuatu yang besar. Yeah. Maka untuk meraih sesuatu yang besar kan dia memang harus berkorban seperti itu. Dia tidak bisa misalnya hanya menunggu untuk dibiayai oleh negara. Dia harus kreatif bagaimana caranya mendapatkan pendanaan ya untuk berkontestasi dalam pemilu tanpa selamanya harus bergantung kepada negara. Nah, saya ingin menarik di beberapa contoh di beberapa daerah, misalnya saat baik saat pilkada kemarin maupun khususnya saat pileg kemarin, di mana kan walaupun jumlahnya tidak banyak ya, tapi ada caleg-caleg tertentu yang justru dibiayai oleh pemilihnya. Didanai oleh pemilihnya. Relawan. Ya walaupun mungkin tidak banyak, tapi kan ada itu ada, walaupun mungkin jumlah kita tidak tahu berapa jumlahnya, tapi ada itu. Artinya apa? Mereka ini pasti bersedia membiayai kandidat itu karena tahu betul rekam jejaknya pasti. Dan pasti si kandidat ini sudah bertahun-tahun sebelumnya membangun chemistry dengan pemilih tadi. Nah, memang ini membutuhkan kerja-kerja yang sifatnya konsisten tadi itu. Jangan misalnya besok sudah mau pemilihan baru turun ke lapangan. Itu tidak bisa kalau begitu. Pasti kosnya akan besar. Tapi misalnya coba 5 tahun sebelumnya atau 4 tahun sebelumnya sudah turun ke lapangan mempersiapkan diri step by step, maka pasti kos itu bisa ditekan sebenarnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah caleg itu benar-benar mau melakukan ini? Kan ini kembali lagi ke Tapi itu menarik tadi soal pendanaan politik itu ya. Di Indonesia ini kan memang di sistem kita ini kan pendanaan politik ini serba samar-samar semua gitu ya. Kalau kita misalnya perbandingkan dengan Amerika misalnya gitu, politisi itu memang disumbang oleh korporat, disumbang oleh pengusaha, tapi semuanya terbuka gitu. Dan itu dipublikasikan gitu ya. Jadi si Obama misalnya disumbang oleh siapa saja itu terpublikasi semua. Di Indonesia kan serba tertutup. Nah, dengan sistem yang seperti itu, apakah memungkinkan kita membuat satu sistem yang transparan agar pendanaan politik ini itu bisa dilakukan seperti di Amerika misalnya gitu? Iya, semestinya itu bisa ya. Saya ingin melihatnya pada aspek mental. Mental yang saya masukkan itu adalah ada hal-hal yang sebenarnya bagus, tapi justru dianggap tabu dalam dunia politik kita. Sehingga kemudian merasa harus menyembunyikan itu. Contoh tadi, misalnya publik mempublikasikan sumber-sumber pendanaan pemilu, apakah dari perusahaan, dari korporasi atau dari negara atau dari mana misalnya. Kalau di Amerika itu kan dianggap sebuah hal yang biasa saja. Itu kan sebenarnya dari si transparansi itu justru bagus. Kalau di Indonesia jadi pencitraan. Dalam tradisi politik Indonesia justru dianggap tidak bagus karena dianggap ini bisa menjadi blunder, bisa dijadikan alat untuk menyerang diri mereka dan bisa kalah karena faktor isu yang dikembangkan dari dana yang mereka publikasikan itu. Nah, jadi saya melihatnya ini kita mesti merubah mindset atau tradisi politik kita bahwa hal-hal yang bersifat transparansi itu tidak perlu dianggap sebagai suatu hal yang tabu dan tidak perlu dianggap sebagai suatu hal yang keliru. Misalnya, mempublikasikan dari mana saja unsur dana yang kita dapat dalam berkampanye, itu kan semestinya dianggap sebagai suatu hal yang lumrah karena ini bagian dari transparansi. Transparansi. Dan memang kalau kita berpolitik kan semuanya harus transparan sebenarnya kan, tidak ada masalah. Sepanjang dana itu didapatkan dengan cara yang baik, kenapa harus takut untuk dipublikasikan? Ya kecuali kalau didapatkan dengan cara yang tidak baik, mungkin takut dipublikasikan. Ya kan? mungkin caleg-calegnya takut nyumbang ini perusahaan perusahaan tambang, perusahaan judi online misalnya. Nah, sementara kalau di Amerika, kalau kita lihat dan kita baca, ya perusahaan-perusahaan itu juga ikut menyumbang, tapi bedanya juga di Amerika kan tidak ada kepentingan yang dititipkan. Jadi misalnya perusahaan tambang misalnya membiayai caleg A atau capres A misalnya, nanti ujungnya adalah regulasi tambangnya dipermudah dong gitu.
Di Amerika kan nggak begitu, lebih kepada Iya. ya dia percaya dengan kandidat itu, dengan calon senatnya, kemudian dia biayai gitu. Iya. Ya, memang sebenarnya ini menjadi masalah karena di Indonesia ini kan khususnya dalam dunia politik ya tidak ada makan siang gratis. Semuanya harus dibayar pada suatu saat nanti ya. Dan itu sudah menjadi rahasia lah dalam dunia politik. Walaupun mungkin tidak semua seperti itu, tapi mayoritas seperti itu bahwa misalnya dan ini kan juga sebenarnya menjadi ruang masuk bagi oligarki itu, Ya, khususnya oligarki ekonomi. Ya dengan kekuatan modal yang sangat besar, mereka kemudian selalu bermain khususnya saat momen pilkada atau momen pemilu, mencari mana kandidat yang bisa dikendalikan dan tapi kekurangan dana, mereka kemudian masuk melobi kandidat itu menawarkan dana yang begitu fantastis buat mereka seperti itu. Nah, ini juga menjadi jalan masuk bagi oligarki itu. Jadi di Indonesia ini masalahnya adalah tadi karena tidak ada makan siang gratis. Semua bantuan yang diberikan no freelance itu, ya. no freelance, tidak ada yang free. Suatu saat Anda harus balas lewat entah lewat regulasi atau misalnya lewat proyek. Iya. Kebanyakan sih lewat regulasi atau paling tidak lewat proyek biasanya. Kita tahu lah bahwa sekaya apapun seseorang itu ada mungkin yang bisa membiayai dirinya sendiri, tapi mayoritas tidak bisa membiayai dirinya sendiri, tetapi pasti mendapatkan bantuan dari entah dari korporasi atau dari pihak-pihak lain itu. Dan itu tetapi anehnya para caleg-caleg ini kan kadang berupaya untuk tampil seolah-olah bersih lah, padahal dana-dana kampanye juga banyak berasal dari sumber-sumber yang hitam itu. Nah ini Mas, jadi misalnya saat pemilihan kan semua caleg kan pasti mencitrakan dirinya sebagai sosok yang bersih, anti korupsi, pokoknya seperti itulah modelnya. Tapi kan di balik itu mereka mendapatkan suntikan-suntikan dari kelompok-kelompok oligarki tadi, masalah. Nah, seandainya terbangun kesadaran dalam kultur masyarakat kita bahwa saya membantu kandidat ini memang karena ingin melihat demokrasi kita berkualitas, karena ingin melihat pemilu kita berkualitas, maka tentu itu akan bagus, kan? Sebagaimana misalnya di Amerika, karena mereka membantu karena ingin melihat pemilunya berkualitas. Di Indonesia, seandainya pihak-pihak yang membantu tadi, pihak-pihak yang memberikan bantuan tadi, itu kepentingan mungkin tidak bisa dihilangkan, tapi paling tidak mereka punya niatan yang kuat juga untuk mendorong agar supaya bantuan itu tujuannya untuk diperuntukkan kepada orang-orang yang berintegritas, namun miskin, namun kurang amunisi, dan dengan tujuan mereka bisa terpilih agar supaya demokrasi kita itu diisi oleh orang-orang yang punya integritas, sehingga demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang lebih berkualitas lagi, maka tentu pemilu kita akan lebih bagus lagi. Nah, masalahnya adalah karena mindset kita di politik ini, mindset politisinya, mindset masyarakatnya ya. Masyarakatnya, seorang membantu itu karena suatu saat harus dibayar, harus dibalas dengan itu. Membantu misalnya supaya suatu saat perusahaan A misalnya membantu supaya suatu saat regulasinya itu berpihak kepada kepentingan perusahaan mereka. Dari mana kita harus mulai membenahi? Tadi ada banyak persoalan ya tadi Bang Jainal sampaikan. Soal peran politik, soal mindset, soal transparansi, soal regulasi juga yang kita tahu salah satu problem regulasi kita kan tiap 5 tahun undang-undang pemilu kita berubah. Mungkin yang sekarang aja nih nggak berubah gitu ya. Tapi sejak 2004 regulasi undang-undang kita itu selalu berubah setiap 5 tahun. Nah itu juga problem gitu ya. Nah dengan segala problem kepemiluan ini dari mana kita harus memulai? Ini belum orang-orangnya nih Bang Jainal, orang penyelenggaranya gitu ya. KPU kemarin ada isu ya macam-macam lah gitu. Nah itu dari kalau kita ingin bicara soal perbaikan pemilu ke depan, dari mana kita ingin harus membenahi? Kalau saya melihatnya kita bisa mulainya dari dua titik. Pertama dari sisi partai politik sendiri, termasuk caleg-calegnya ya. Dan yang kedua dari sisi masyarakat kita. Dari sisi partai politik semestinya partai politik ini perlu untuk benar-benar berbenah untuk menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam demokrasi. Bahwa partai politik itu kan tujuan utamanya adalah untuk bertindak sebagai laboratorium kepemimpinan, untuk mencetak kader-kader pemimpin. Nah, untuk sampai ke situ kan butuh kesadaran yang besar dari partai politik sendiri. Partai politik harus bisa lepas dari
tradisi lama yang selalu menjadikan kepentingan itu sebagai tujuan utamanya. Tapi harus lepas dari tradisi itu dan merubah mindset untuk kemudian benar-benar fokus memposisikan diri sebagaimana diamanatkan dalam demokrasi tadi, benar-benar fokus untuk mencetak kader-kader pemimpin tadi, kader-kader pemimpin yang memang siap untuk ditempatkan di setiap pos kepemimpinan di negeri ini, apakah misalnya di tingkat daerah atau pusat atau di tingkat paling itu di tingkat daerah atau pusat, terserah sebagai posisi. Jadi yang pertama berarti partai politik kan. Ini kan partai politik ini ada istilah sekarang yang lagi populer nih. Partai politik ini tadi Bang Jenal sampaikan adalah laboratorium kepemimpinan politik. Secara ideal mereka ada di negara demokrasi, mereka mendorong demokrasi, tapi partai politiknya nggak demokratis, Bang. Mungkin 5 atau 6 parpol kita ketumnya nggak pernah ganti, Bang. Itu aja dari tadi. Bahkan ada yang dari anak dari ayah ke anak gitu. Ada juga yang belum pernah berganti sama sekali. Yang kedua, Bang. Nah, yang kedua dari masyarakat kita, masyarakat kita, maksudnya artian individu, orang per orang. Memang di sini butuh usaha keras untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat kita, agar supaya lewat pendidikan politik tadi lahir pemilih yang berkualitas. Pemilih yang berkualitas yang saya maksudkan itu adalah pemilih yang memilih seseorang atau yang memilih figur atau memilih kandidat berdasarkan gagasan, berdasarkan rekam jejak atau berdasarkan pengalaman. Jadi mereka memilih karena sudah pertimbangan yang lebih rasional, bukan lagi memilih karena persoalan ada amplop yang diberikan. Seperti itu. Nah, ini butuh kerja-kerja pendidikan politik jangka panjang menurut saya. Siapa yang perlu terlibat? Pertama tentu penyelenggara pemilu. Yang kedua butuh keterlibatan dari lembaga pemerhati demokrasi atau lembaga pemerhati pemilu, kelompok-kelompok civil society yang konsen pada isu kepemiluan dan isu-isu demokrasi. Yang ketiga yang perlu adalah partai politik itu penting untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat kita. Yang keempat, siapa yang perlu adalah para caleg-caleg tadi. Nah, saya melihatnya seperti ini, Bang. Sebenarnya kan di awal-awal itu masyarakat kita tidak terbiasa dengan money politik. Iya. Tidak terbiasa sebenarnya dengan money politik itu. Siapa yang mulai money politik itu? Kalau kita caleg kandidatnya, dari kandidat. Nah, karena kemudian mereka sudah pernah terlanjur merasakan amplop tadi, akhirnya kemudian itu secara turun-temurun, secara tidak langsung itu menjadi sebuah tradisi. Oleh sebab itu, kalau saya sering mengatakan, bagaimana caranya untuk menghentikan money politik ini? Bagi saya sederhana. Bagaimana caranya? Ya, caleg itu cukup berhenti untuk melakukan money politik. Maka secara otomatis money politik itu akan hilang dengan sendirinya. Karena walaupun kita melakukan pendidikan politik yang sangat ketat atau yang sangat serius kepada masyarakat ini, tapi setiap kali pemilu diguyur terus dengan amplop, pendidikan politik itu menjadi tidak percuma. Itu sekolah-sekolah sekolah-sekolah partai politik itu ya. Sekolah partai politik, sekolah pemilih misalnya itu menjadi tidak bermanfaat, bukan tidak bermanfaat maksudnya, tapi menjadi tidak berdaya di hadapan kekuatan tadi. Tapi misalnya coba ini para caleg ini kompak untuk menghentikan untuk sepakat berkontestasi tanpa melakukan money politik, maka secara otomatis secara perlahan akan berhenti money politiknya. Nah, ini memang butuh kerjasama yang baik. Satu sisi masyarakat harus diberikan pendidikan politik yang kuat. Satu lagi yang perlu juga memberikan pendidikan politik adalah capres. Bagi saya itu juga perlu juga mendidikan. Sebenarnya baru saya tulis kemarin bahwa menurut saya capres juga itu penting untuk melakukan pendidikan politik, minimal memberikan pendidikan politik kepada pendukungnya. Minimal itu. Bentuknya seperti apa? Misalnya bentuknya adalah misalnya memberikan arahan kepada pendukungnya agar mensosialisasikan figur tanpa harus misalnya menjatuhkan figur tanpa black campaign gitu ya, misalnya tanpa sara dengan cara-cara yang fair lah, tanpa melanggar aturan kepemiluan, sederhananya seperti itu. Nah, ini capres ini juga perlu juga ambil bagian dalam hal itu, karena selama ini kan capres kan dipersepsikan fokus untuk meraup suara dan menang menjadi risal. Tapi bagi saya juga capres juga perlu dorong untuk melakukan pendidikan politik, karena capres itu kan pasti sangat didengar oleh pemilihnya. Sudah pasti sangat didengar, karena bagi pemilih itu kan tingkat mereka mengidolakan capres pilihannya itu sangat tinggi sekali. Bahkan mungkin capres ini lebih dengar dibandingkan dengan ketum-ketum partai yang mencalonkan capres bersangkutan. Jadi capres ini sering-seringlah memberikan himbauan gitu ya. Sambil kampanye misalnya saya memberikan himbauan juga. Itu penting juga. Nah, ini salah satu elemen juga yang penting melakukan pendidikan politik.
Nah, di satu sisi, ini kan masyarakat kita ya, diberikan pendidikan politik masyarakat kita. Nah, di satu sisi, para orang-orang yang terlibat dalam pemilu, khususnya para caleg tadi, para kandidat tadi, entah kandidat kepala daerah atau kandidat RI, capres-cawapres misalnya, itu juga penting untuk membangun sebuah kesepahaman bahwa mereka harus stop untuk melakukan money politik. Perlu ada kesadaran itu. Nah, sepanjang hanya salah satunya yang muncul hanya pendidikan politik tanpa dibarengi adanya niat atau usaha yang kuat untuk menghentikan money politik dari para caleg atau dari para kandidat, maka selamanya itu tidak akan bisa. Harus dua ini baru bisa itu baru bisa terwujud pemilu yang berkualitas tadi dari Oke. sisi individunya. Iya, memang ini money politik ini kan menjadi salah satu bumerang ya buat kita di negara demokrasi dengan sistem pemilu terbuka. Jadi bukan hanya di pemilu DPRD, DPR RI atau di pemilu serentak gitu ya, baik itu wali kota, pemilih pilkada juga. Ya. Sekarang pun sampai ke tingkat kades, Bang Yenal. Iya benar. Tingkat kades itu bahkan terang-terangan kadang-kadang itu aksi money politik itu dilakukan. Kalau dulu mungkin kita tidak membayangkan, kalau zaman dulu ya orang kan memilih kades itu pilih gambar pisang apa gitu ya. Kalau sekarang kalau nggak ada uang, nggak ada amplop, nggak akan orang memilih. Itu untuk tingkat apa artinya problem money politik ini sudah mengakar sampai ke tingkat masyarakat paling bawah gitu ya. Nah, mungkin tadi usul dari Bang Jenel itu menarik juga, bagaimana kemudian di stopnya itu harus dari atas. Baik kandidat gitu ya berarti ya. Kandidat capres, kandidat DPR, kandidat wali kota, bupati, kandidat kepala desa, itu pun harus menghentikan praktek money politik ini. Jadi jangan takut tidak terpilih tanpa money politik. Ya, Gitu. Oke, Bang Zainal, ya, Bang. terima kasih banyak Ya, sama-sama. diskusinya malam hari ini. Nanti next kita bisa diskusi lagi. Oke, siap. Mungkin soal capres ini, isu soal politik ini akan semakin menggaung dan menggema sampai nanti di Februari 2024. Ya. Saya Baik, juga berterima kasih sudah diundang ke podcast ini. Semoga semakin maju podcastnya. amin. Baik, itulah diskusi kita tadi dengan Bang Zainal Abidin Rian, Direktur Eksekutif Demokrasiana Institute, tentang sistem kepemiluan kita. Mudah-mudahan diskusi ini bisa memberikan input, memberikan masukan, memberikan saran buat perbaikan sistem kepemiluan kita di masa depan, terutama menjelang pemilu 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.